Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita berpuasa, tubuh kita akan menjadi sehat. Kenapa? Coba anak-anak sekalian bayangkan seperti mesin. Anak-anak tahu kan mesin? Mesin itu kalau senantiasa dipakai terus-menerus, mungkin suatu saat itu akan mengalami masalah atau bisa dikatakan mengalami kerusakan. Demikian pula dengan organ tubuh kita. Apabila kemudian organ tubuh kita, khususnya organ pencernaan kita, itu kemudian digunakan terus-menerus tanpa ada istirahat, tanpa ada jeda, maka suatu saat kemungkinan organ-organ tubuh kita, khususnya organ pencernaan itu akan mengalami gangguan, akan mengalami masalah. Banyak sekali yang sudah membuktikan, bahkan para pakar membuktikan bagaimana hebatnya berpuasa itu untuk menghilangkan racun di dalam tubuh kita, atau yang dikenal dengan istilah detoksifikasi. Lalu seperti apa atau bagaimana agar kita bisa mendapatkan sehat saat kita berpuasa itu? Oleh karena itu anak-anak sekalian, Pak Mas Suri akan menyampaikan beberapa tips agar kalian bisa mendapatkan sehat saat puasa Ramadan kali ini. Baiklah anak-anak sekalian, adapun tipsnya agar kalian bisa tetap sehat selama puasa Ramadan, yang pertama adalah kalian harus meniatkan saat berpuasa lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau kita sudah niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya dalam hal ini adalah berpuasa, maka kita akan bisa menjalani puasa itu dengan baik. Lalu apa hubungannya dengan sehat? Ingat anak-anak sekalian, fakta bahkan di dalam dunia medis mengatakan pikiran atau stres itu ternyata sumber dari berbagai penyakit. Apa maksudnya? Kalau pikiran kita positif, kalau tingkat stres kita itu rendah, kita bisa memanajemen stres kita, maka tubuh kita akan senantiasa sehat. Apalagi saat kita menjalankan puasa Ramadan ini, maka kita akan bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita akan berpikir bahwa ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapatkan pahala. Dengan demikian, dengan niat yang tulus itu, maka kita akan bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Tanpa terasa sudah datang waktu berbuka. Itulah kira-kira gambaran ketika kita itu meniatkan puasa kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di MTS Muhammadiyah 1 Malang. MTS Muhammadiyah 1 Malang berasal dari PGAL, Pendidikan Guru Agama Lengkap, berdiri pada tahun 1954 yang berada di Jalan Bandung, dan pada tahun 1978 berpindah lokasi ke Jalan Baiduri Sepah 27, Tlogomas, Malang.
Lalu yang kedua, yaitu adalah menjaga pola makan. Apa maksudnya? Anak-anak sekalian, di dalam kita atau saat kita berpuasa, maka ini merupakan suatu pelajaran agar kita bisa menahan rasa lapar di dalam diri kita, agar kita membatasi apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Maksud dengan pola makan tadi saat berpuasa adalah, ingat, ketika anak-anak sekalian makan pada saat sahur maupun juga berbuka, ini harus diperhatikan. Saat sahur, makan sahur, anak-anak usahakan untuk lebih banyak mengkonsumsi makanan sayuran, dan juga makanan berprotein. Tentu kurangi karbohidrat yang terlalu banyak. Boleh dikatakan kurangi nasinya. Kalau perlu mungkin 3-4 sendok saja. Tapi lebih banyak sayurnya dan juga lebih banyak proteinnya, mungkin dari telur, mungkin dari ikan, mungkin dari daging, sesuai kemampuan anak-anakku sekalian. Kenapa? Dengan demikian maka tubuh kita selama berpuasa itu akan merasakan kenyang dalam tanda kutip lebih lama. Ingat anak sekalian, protein itu memerlukan waktu yang panjang untuk diproses, sehingga saat kita berpuasa maka energi kita akan tercukupi selama seharian kita berpuasa. Kemudian dengan banyak mengkonsumsi sayur, vitamin dan mineral juga akan kita dapatkan saat kita makan sahur dengan lebih banyak mengkonsumsi sayuran itu. Sehingga sekali lagi kita akan tetap mempunyai stamina atau energi yang cukup saat kita melakukan aktivitas keseharian saat berpuasa. Lalu saat berbuka puasa, saat maghrib, anak-anak jangan langsung makan makanan yang berat. Misalnya langsung ada mie goreng, ada langsung makanan soto, ada langsung lalapan, semuanya dimakan. Jangan. Anak-anak sekalian, coba ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, suri teladan kita, yaitu dengan mungkin kalau tidak ada yang lain, cukup dengan air putih. Atau kalau ada, awali dengan kurma. Karena dengan kurma itu maka kita akan mendapatkan energi dari buah kurma. Karena kurma itu adalah rasanya manis, bukan? Ya, dengan rasa manis yang didapatkan dari kurma, kita akan mendapatkan kembali energi setelah energi yang sebelumnya saat berpuasa itu dalam tanda kutip habis dipakai untuk beraktivitas. Lalu anak-anak sekalian, ketika mau berbuka atau mau makan makanan yang berat saat berbuka, berilah jeda. Mungkin kalau anak-anak terbiasa, ya, begitu azan maghrib berkumandang langsung menyerbu makanan, coba untuk tahun ini mulai dibiasakan dengan mendahulukan makanan yang ringan. Dalam hal ini 3, 5, atau 7 butir kurma, karena Rasulullah SAW senang yang ganjil. Kemudian air putih, jangan yang manis-manis tambahan seperti teh, sirup dan sebagainya. Cukup air putih dengan kurma. Lalu kemudian sholat maghrib, lalu kemudian berzikir. Tunggu dulu jeda. Kalau anak-anak kuat, silahkan baru makan berat itu setelah sholat tarawih. Tapi kalau belum, untuk membiasakan mengawali, mungkin ya sesaat sebelum tarawih atau kira-kira 15 menit atau 30 menit sebelum tarawih, itu silahkan anak-anak makan makanan berat. Tapi ingat, jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Pak, kalau masih lapar, lanjutkan nanti setelah sholat tarawih. Maka anak-anak sekalian akan mendapatkan luar biasa sekali tubuh kita. Kenapa? Ingat anak-anak sekalian, selama seharian penuh tubuh kita itu istirahat, lalu kemudian kalian itu langsung makanan yang berat, maka itu akan memberatkan organ tubuh kita.
yang ada adalah kaget. Maka jangan heran banyak yang kemudian sakit justru setelah berpuasa seharian penuh, ya, lalu makan yang kemudian dia inginkan, yang dia tahan sejak siang, lalu kemudian begitu maghrib langsung dia makan. Terkadang ngantuk ada, kemudian banyak yang terkena penyakit mungkin karena kaget tubuh kita. Sekali lagi, agar kita mendapatkan sehat di dalam tubuh kita, mari kita dengan berpuasa ini sekali lagi coba latih pelan-pelan agar pola makan kita itu terjaga. Pak Masuri sarankan selama berpuasa ini sediakan buah-buahan, ya minimal kurma. Kemudian banyak minum air putih, banyak mengkonsumsi sayuran. Begitu juga dengan sayuran berkuah terutama saat sahur. Karena selama kita berpuasa kita tidak minum dengan makanan yang berkuah itu dan juga cukup minum air putih, maka kita akan cukup energi kita selama berpuasa dan kita tidak akan merasa kehausan yang luar biasa. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin itu yang bisa Pak Masuri sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi ya, saya berdoa mudah-mudahan kita semua, anak-anak sekalian beserta keluarga di rumah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjalankan ibadah puasa walaupun di masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kekhusyukan, sehingga kita akan mendapatkan derajat takwa sebagaimana di ayat 183 Al-Baqarah yang Pak Masuri bacakan tadi, la'allakum tattaqun. Pagi-pagi melihat awan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.